277. 277. 277. Pak, yang rencana iuran Korpri itu Pak. Boleh hiji lah ya, 277 eselon 3 dan eselon 4. Hanya mengisi kekosongan yang pensiun dan evaluasi kinerja organisasi. Ini gitu sesuai arahan Pak Bupati kan. Selain di samping mengisi pensiun juga ingin meningkatkan performa kinerja organisasi. Laksanakan kemarin tadi pensiun, ya mudah-mudahan lah pejabat-pejabat yang baru menduduki jabatan, yang promosi atau terus biasa ya, bisa menunjukkan performa mendukung target-target kinerja pemerintah daerah visi dituntaskan pada tahun 2023 tahun besok gitu. Untuk rencana mengisi kekosongan kepala dinas nanti yang pensiun itu gimana Pak Sekda ke depannya? Apakah itu belum berarti? Ya, jadi sampai saat ini berdasarkan pertimbangan pimpinan para kepala dinas yang sekarang ada eselon 2 masih on the track. On the track masih menjaga, masih bisa melaksanakan ya, program-program yang buat itu, terutama yang kemarin 6 yang baru kan baru juga sudah yang lain juga yang dulu masih on the track, sehingga keputusan pimpinan untuk sampai saat ini belum perlu dievaluasi, belum perlu di ini terjadi masih tetap dipertahankan. Masih dipertahankan ya, tapi tetap didorong mereka untuk meningkatkan performanya, kinerjanya, ada akselerasi kaitan persoalan-persoalan isu-isu strategis, kaitan kemiskinan, kaitan pengangguran, kaitan investasi, kaitan ya stunting sebagainya. Itu kita push ya, mudah-mudahan akhir tahun ini ada progres yang cukup bagus lah. Ini sebagai salah satu tantangan kepada terkait bagaimana menerjemahkan keinginan pimpinan sesuai dengan visi. Akhir tahun ini ya, sudah ada pergerakan, sudah ada perubahan cukup signifikan. Bupati menyampaikan kalau tidak ada perubahan signifikan akan dievaluasi. Berarti untuk penghapusan Kuningan kan angka pengangguran naik lagi ya Pak. Nah itu ada konsepnya gimana itu Pak? Ya kan kemarin dalam beberapa pemberitaan disampaikan ya, pengangguran juga ada peningkatan. Ya saya kira itu merupakan sebuah warning bagi kita ya, kota daerah dan terutama SKB terkait untuk segera mengambil langkah-langkah lebih serius. Pengangguran ini bagaimana difokuskan tadi pada sektor perkotaan, pedesaan. Saya kira kalau saya lihat pemetanya 2022 ini mudah-mudahan program-program yang akan kita segera gulirkan mulai bulan April ini ada dampaknya juga dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran. Terus kita juga sering mendorong dalam rapat TKPRD bagaimana investasi ini kita akan coba juga akan buka seluas-luasnya. Mau dukungan juga dari masyarakat. Investasi ini juga mendapat respon yang baik. Insyaallah lah ketentuan prosedur kita tempuh sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi tetap saja kalau tanpa juga ada dukungan dari masyarakat juga saya kira investasi ini di Kuningan akan berkembang. Dan itu salah satunya dengan adanya investasi yang kita buka luas sebesar-besarnya dengan catatan tadi ramah lingkungan, padat karya. Saya kira juga akan menyerap begitu banyak. Terus begini juga. Nah, ini yang terpenting bagi saya. Nah, ini mungkin ya baru nih. Jadi bagi saya kajiannya adalah ya, untuk investasi di Kuningan ini saya kira ini menyesuaikan dengan kondisi tenaga kerja yang ada. Rata-rata Kuningan itu kan pendidikannya kebanyakan SMP ya, lulusan SMP. Nah, SMA. Jadi saya kira yang diperlukan sekarang adalah bagaimana investasi ini yang padat kerja, yang padat karya, tapi tidak terlalu membutuhkan teknologi atau high tech. Itu kuncinya. Karena kalau high tech juga yaitu tadi mayoritas itu rata-rata pendidikan masyarakat kebutuhan tenaga kerja itu kan SMP ya, SMP kan ya. Nah, jadi dengan nanti mayoritas atau investasi ini dengan padat karya dan merekrut tenaga-tenaga yang
yang menggunakan SDM yang tidak high tech, saya kira ini juga peluang. Bagaimana peluang ini diisi ya, oleh tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kuningan. Saya sering menyampaikan kepada industri yang sekarang mulai investasi ini, salah satu syaratnya adalah menggunakan tenaga lokal dari tadi ya. Benar-benar ke depan investasi terus bergulir, dan sehingga pengangguran yang disampaikan kemarin dalam pemilihan ini bisa kita urai. Kemudian Pak, laporan jumlah investasi dari dinas perizinan berapa banyak sih Pak per tahun? Kemarin kan mungkin ada dampak daripada. Waduh, saya lupa ya, mungkin ada data yang dikirim. Tapi yang pasti sebetulnya investasi di Kabupaten Kuningan sudah ada peningkatan. Ya. Ada peningkatan dari waktu ke waktu, dan saya kira nilainya cukup signifikan sebetulnya. Nah Pak, apakah dengan peningkatan angka pengangguran ini kan otomatis mendorong TNGC juga membuka lebih cepat zona tradisional Pak? Sementara kan dari peraturan lingkungan kan sudah keluar juga Pak. Itu gimana Pak? Sejauh ini kemitraan ataupun Nah ini kan kaitan yang sekarang lagi betul, agak ramai ya. Betul. Kita harus hati-hati lah ya, mengkaji. Kita juga sudah membentuk kajian dengan kawan-kawan di lingkup asisten, staf ahli, dan dinas terkait. Ya ini harus kita kaji lebih cermat ya. Saya belum bisa banyak komentar ya, karena memang satu hal mungkin ada khawatiran lah dari masyarakat dengan adanya yang getah itu ya. Iya, Itu betul. juga akan HBK itu, berdampak pada hal yang lain ya, tapi sisi lain mungkin kita juga melihat dari inisiator juga ini dalam rangka mesejahterakan pemberdayaan masyarakat sekitar. Kita belum bisa berkomentar banyak, kita mengkaji nanti secepatnya. Tapi intinya lah bahwa kesejahteraan masyarakat ya, itu harus menjadi sebuah rujukan bagi kita semua. Tapi di sisi lain kelestarian alam juga harus jadi pertimbangan ya. Kita lagi kaji lah, kita tidak terburu-buru, tapi mudah-mudahan ya, minggu ke depan ya, tim kajian bergerak ya, akan kita sampaikan hasil. Pak, terlepas itu Pak, ini kan kasus dengan kelangkaan minyak goreng, kemudian kenaikan harga pakan ayam, kenaikan urea ataupun pupuk, dan kelangkaan solar juga, itu kan otomatis mempengaruhi terhadap aktivitas kalangan petani Pak. Hingga sekarang itu gimana Pak pengawasan daripada pemerintah untuk penyediaan ataupun keberlangsungan komoditi itu Pak? Ya. Kemarin waktu sebelum hari bulan puasa ya, kita sudah melaksanakan rakor dengan Forkompida di dinas terkait, membahas berbagai hal kaitan dengan COVID atau booster di masa sanksi saung, terkait dengan ketersediaan bahan pangan sembako, persoalan semakin persoalan kaitan dengan isu semakin langkanya bahan sembako dan harga. Kita sudah bahas lah. Yang pasti pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah. Kita sudah menginstruksikan dinas terkait khususnya Kopdat Perin bagaimana persoalan sembako kan ini kan, persoalan sembako ini jangan sampai terjadi seperti misalnya kelangkaan minyak dan sebagainya. Kemarin kita sudah mengambil langkah-langkah, Pak UU, Pak Kadis Kopdat Perin sudah diperintahkan kemarin. Mudah-mudahan ya ketersediaan ini di Kabupaten Kuningan ini cukup terjamin, dan harga-harga ya pasti kalau harga-harga sih saya kira kenaikan tuh ada setiap lebaran puasa, tapi akan kita tekan coba kenaikannya proporsional atau wajar. Jangan sampai kenaikan ini tidak terkendali, tidak wajar, ini juga akan merugikan masyarakat kita semua. Saya sampaikan kemarin kenaikan itu hal yang wajar, cuma tolong tahu dikendalikan, jangan sampai ketidakwajaran kenaikan terjadi di Kabupaten Kuningan. Terus kedua tadi ketersediaan harusnya kita jaga, ya harus kita antisipatif sehingga nanti masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya dan merayakan Lebaran dan puasa ini betul-betul ya, tidak kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan sembako. Kemudian kan solar juga susah Pak. Ya. Itu kan di kalangan petani kan sekarang kan bajaknya pakai traktor Pak. Sulit juga, pupuk naik juga Pak. Maksudnya sulit. Saya waktu bisnis matching di Bali, Pak Jokowi pernah menyampaikan memang ini tingkat nasional sudah mulai terasa, mewaspadai
ini disuruh waspada seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dan kementerian. Jadi mewaspadai adanya tren kecenderungan ya, bahan-bahan pokok, bahan apapun itu ya, mulai terjadi kelangkaan. Dampak selain dari pandemi COVID-19 yang memang belum berakhir adalah dampak perang Rusia Ukraina. Itu berpengaruh besar. Pengaruh Pak terhadap gejolak ekonomi di gejolak ekonomi internasional maupun nasional. Jadi berpengaruh. Sekarang sudah mulai terjadi kan kelangkaan. Kalau tidak salah kan mereka juga pemasok gandum kan. Betul. Ya, dan lain sebagainya. Ini berpengaruh loh. Ini berpengaruh. Makanya kemarin kita sengaja dikumpul di Bali itu untuk dalam rangka antisipasi hal tersebut. G20 Gitu. Bukan G20, business matching kemarin dengan Pak Presiden mengumpulkan seluruh kepala daerah dan para kementerian. Di samping penekanan, nah bagaimana untuk antisipasi itu adalah salah satunya mengharuskan pemerintah daerah itu menggunakan konten lokal. Karena berdasarkan kajian Pak Presiden, ada beberapa kementerian, BUMN dan pemerintah daerah ini menggunakan konten produk proyek-proyek program barang dan jasanya pengadaannya itu banyak dari luar. Nah, uang dari kita, APBD kita, APBN kita, kok belinya dari luar negeri? Siapa yang makmur, siapa yang subur? Ya kok luar negeri. Produk mereka berjalan, sedangkan di lokal nasional tidak terbeli, tidak dibeli. Ya ini kita semakin terpuruk. Nah ini makanya keluarlah kemarin instruksi Presiden, ditindaklanjuti instruksi Jaksa Agung. Sekarang daerah-daerah diawasi bagaimana pengadaan barang dan jasa ini minimal 40% dari belanja barang dan jasa ini harus menggunakan tenaga produk-produk dalam negeri atau produk-produk lokal. Saya sudah ngambil langkah-langkah kemarin seizin Pak Bupati membentuk tim. Minggu depan mungkin kita akan mereview kembali RKA dari SKPD supaya belanja barang dan jasa mereka, belanja barang dan modal ini mereka mengutamakan produk-produk dalam negeri atau produk-produk lokal. Dan ini juga membantu mengurai pengangguran. Kan akan memperkuat UMKM. UMKM tumbuh, UMKM tangguh, dan tenaga kerja juga bisa terserap di sana. Ini potensi yang luar biasa. Nah, sekarang kebijakan ini akan kita gulirkan, mudah-mudahan berjalan efektif dan itu tadi bisa memberikan kontribusi menurutnya pengangguran dan kemiskinan. Betul. Kuningan ini saya hitung tuh ada kurang lebih 1 triliunan belanja barang dan modal. Nah, andai saja memenuhi kuota 40% saja, ini kurang lebih 400 miliar ini harus dibelanjakan dari belanja barang jasa. Berbank modal. Soal rencana revisi RDTR juga RDTR agar ramah investor. Ya. Itu masuk dalam program tahun ini. Ya, kita targetkan seperti itu. Kan sekarang hari ini adalah bagaimana kita terus mengikuti proses yang terjadi evaluasi RT/RW di Jawa Barat. Nah, kita terus memberikan masukan ke Jawa Barat tentang existing Kuningan, terutama tentang lahan baku sawah ya, P2B itu ya. P2B itu kita dorong ke sana. Nah, nanti setelah beres, baru kita menyusun evaluasi RT/RW Kuningan. Kita belum bisa melakukan evaluasi secara secara tuntas sepanjang RT/RW provinsinya belum tuntas. Nah, setelah itu baru RT/RW, setelah itu baru kita berbicara RDTR dan sebagainya. Ini perlu. Termasuk kemarin ada instruksi Pak Bupati, kita juga akan mulai rencana mapping ya, kaitan dengan zona industri. Dan saya pernah sampaikan zona industri hijau. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, kita akan bicarakan zonasi industri. Yang pertama, kita menunggu dulu RT/RW-nya selesai di provinsi. Kedua juga apakah kita perlu mereview kembali RPIK-nya, rencana pengembangan industri kabupaten 2018 kan dulu tumbuhnya dulu keluar di sana, direview kembali. Dulu juga ada kebijakan untuk pengembangan industri itu kan di wilayah timur, akan kita review kembali sepanjang sini dengan muncul jalan-jalan baru. Apakah memungkinkan? Tidak, misalnya di sepanjang jalan baru ini kita buka juga industri. Ini masih kajian. Makanya kita menunggu dulu nih revisi RT/RW di provinsinya baru kita bisa. Tapi itu solusi kan Pak untuk menciptakan lapangan kerja. Oh, jelas. Yang akhirnya kan sekarang jadi persoalan pengangguran yang tinggi. Iya, itu berkaitan. Itu berkaitan sekali. Itu berkaitan. Nah, penekanan dari pemerintah daerah, industri itu harus ramah lingkungan kan, penekanannya itu Pak. Iya, ramah lingkungan, industri hijau. Ada industri itu lain industri yang berkaitan dengan pepohonan yang bukan. Industri hijau itu industri yang begini,
mengefisienkan, mengefektifkan sumber daya alam ya. Kecil mungkin digunakan tapi hasilnya besar. Efisiensi listriknya ya, Berarti menggunakan. rencana semula di Kuningan Timur itu Pak Ya untuk kan awalnya kawasan. dulu zonasi industri wilayah timur. Betul. Nah kan dulu, sekarang kita upgrade kembali Ya. seiring sejalan dengan ada jalan baru, perbaikan atau revisi RT RW. Nah kita coba diharmonisasikan. Saya udah ngobrol dengan tim, nanti kita juga akan minta arahan dari Bupati apakah tetap kita konsisten zona industri yang ramah lingkungan ini Ya. kita tetap wilayah timur, apa bisa bergeser ke Kuningan Tengah atau di Jalan Baru dan sebagainya. Kan perlu kajian-kajian panjang, karena tanpa itu saya kira ini sulit. Saya khawatir juga perkembangannya tidak terkendali. Betul. Harus ada aturan yang jelas sebagai payungnya, rujukannya. Tapi targetnya Pak, berapa penyerapan tenaga kerja Pak ketika memang industri itu nanti bakal dibangun? Perkiraan pemerintah daerah. Kan saya tadi sudah ngobrol kemudian dengan Pak Usep, Kepala Bapeda. Pak Usep coba mewaspadai, coba prototip, coba catat ya. Perkembangan angkatan kerja kita dan kan meningkat dari waktu ke waktu. Ini harus ada solusinya. Harus sebanding, harus proporsional dengan luas cakupan lapangan pekerjaan. Iya. Ya, kalau bisa sih saya bilang tadi ya, lapangan kerja apa ya? Tenaga kerja muncul, baru angkatan kerja baru muncul, tapi sing jalan juga muncul lapangan pekerjaan. Kan hari ini kan masih ada kejomplangan ya. Peningkatan angkatan kerja itu tidak sebanding dengan luas dengan lapangan pekerjaannya. Angkatan kerja tumbuh tidak sebanding dengan lapangan pekerjaannya. Nah itu udah kebaca sebetulnya. Mudah-mudahan dengan adanya zona industri, kita sekarang punya kekuatan hukum yang tetap, landasan hukumnya ini akan memudahkan investasi industri, dan saya kira itu merupakan hal yang shortcut ya, memudahkan kita memotong kompas dengan mengurangi angka pengangguran ini dengan membuka lapangan pekerjaan dengan seluas-luasnya. Tapi tadi catatannya Kuningan sepertinya sementara ini tidak memerlukan lapangan pekerjaan high tech ya. High tech teknologi, tapi karena kebanyakan angkatan kerja kita SDM-nya, Pak. SDM-nya ya Pak. Ya kayak misalnya operator pabrik sepatu, Betul. misalnya, operator garmen misalnya, buruh lah Buruh. ya. Pak, sementara pengawasan terhadap zona pariwisata gimana Pak? Kan mayoritas ini kan berbasis tanah kawasan Gunung Cermai ya Pak. Nah, soal kemarin kan itu kan diketahui di kawasan Gunung Cermai ini kan ada pendapatan negara bukan pajak Pak. PNBP. Iya, itu pengawasannya gimana Pak dari daerah Pak? Atau memang bukan kewenangan daerah untuk mengawasi itu Pak? Kan itu saya kira ada mekanismenya ya. Ini yang lebih teknis paham itu mungkin di Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah. Tapi yang pasti ya, ada sistem, ada regulasinya ya. Nah, kita juga daerah sebetulnya masih mendapat tanda kutip alokasi dari hasil itu pengelolaan yang dikuasai oleh pemerintah pusat di PNBP itu. Penerimaan negara bukan pajak ada. Saya lupa berapa miliar, tapi yang pasti itu masih berjalan. Berarti kan kaitan ini sama juga dengan mungkin dana perimbangan dari DPHCT itu Pak. Kita kan bisa DBHCT. Iya. Kemarin sasarannya apa aja sih Pak? DBHCT. Kan tidak Ada regulasinya ya DBHCT itu untuk kesejahteraan, untuk penegakan hukum, saya lupa ya. Banyak tingginya jadi ayat 3i lah. Pokoknya mah DBHCT mah ditentukannya alokasinya bukan oleh kita, oleh pusat. Udah teralokasikan untuk penegakan hukum, untuk sosialisasi, untuk kesejahteraan, untuk kesehatan dan sebagainya. Pokoknya terbagi 3 kelompok besar lah. Saya distribusikan di Dinas Kesehatan ya, untuk penambahan BPJS ya. Terus untuk rumah sakit Linggarjati, untuk dinas sosial, untuk dinas ketahanan pertanian dan ketahanan pangan, untuk Satpol PP penegakan hukum. Kuningan dianggap terbaik di Jawa Barat kaitan pengelolaan DBCHT. Terbaiknya kenapa? Laporannya tepat, alokasinya bagus, terus progresnya bagus.
Kamar camp kita diberikan penghargaan sejauh kita terbaik. Kalau kita boleh dapat hibah kayak gitu nggak sih Pak? Nah, Kita boleh nggak dapat Dari hibah mana? dari DH? DBHCT pan itu regulasi yang saya Hmm. tidak bisa baru ke masyarakat ke dinas ke sistem tertentu. Jadi ada tiga Berarti kelompok. memang itu mah aturannya sudah langsung ditentukan Dari dari pusat, pusat ya dari Pak? pusat. Hmm. Langsung. Jadi, Kirain tuh kan langsung Berapa ke- banyak sih, ke Pak, kas kemarin yang daerah, kita terima, Pak? daerah yang ngatur gitu. berapa ya? Lupa saya 5 kurang 6 miliar misalnya 6 miliar gitu. Ya, artinya ditentukan terhadap Hitungannya jelas dari sana dari Dari sana. ya, kementerian termasuk alokasinya. Itu bos ya. siap. Siap. Ya.